Belum tahu ya. Jadi kita belajar hari ini pertama kita belajar pengertian etika profesi dulu. Jadi etika profesi itu prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam lingkungan kerja. Jadi udah tahu ya etika profesi itu gimana. Nah sekarang kita belajar tentang prinsip-prinsip etika itu ada apa aja. Yang pertama ada integritas. Jadi integritas itu menjaga satu kesatuan dalam lingkup dunia kerja itu. Yang kedua ada kerahasiaan. Jadi kita nanti sebagai karyawan itu harus bisa menjaga kerahasiaan perusahaan, baik itu buruknya maupun baiknya tanpa ada manipulasi begitu. Yang ketiga ada kehandalan. Jadi kita itu harus mempertahankan kepercayaan, kemudian kompetensi kita sebagai karyawan nanti. Yang keempat ada profesionalisme. Jadi semua kegiatan nanti kita sebagai karyawan itu harus sesuai dengan kode etik. Yang kelima, yang terakhir adalah kepentingan bersama. Jadi kita sebagai karyawan itu meskipun kita sudah menjabat sebagai direktur atau manajer itu harus mementingkan kepentingan bersama daripada individu. Nah dari sampai di sini ada pertanyaan nggak dari murid-murid? Tadi sudah paham semua ya. Kita lanjut ke kita ke studi kasus aja biar kalian lebih paham. Kita bagi kelompok ya, dua orang. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kalian nanti baca studi kasusnya dulu. Ibu kasih waktu buat memahami studi kasusnya dulu. Silakan. Jadi nanti ini kalau misal ada yang minta kalian hapus kinerja buruk, fail dari satu karyawan. Nah, ini kalau misal kalian nanti jadi karyawan itu apa sih yang solusi yang harus kalian lakukan? Nah, ini pertanyaannya itu bagaimana kalian nanti sebagai karyawan memutuskan tindakan yang paling sesuai dengan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, murid-murid bisa mendiskusikan dengan kelompoknya. A few moments later. Baik, sudah 15 menit kalian Ibu Guru berikan waktu untuk berdiskusi. Sekarang mari kita dengar tanggapan dari kelompok. Ya, kalau kelompok 1 bagaimana tanggapannya? Untuk solusi yang kami berikan ya, kami kan tadi belajar soal prinsip-prinsip itu etika kerja yang yaitu kami memasukkan 3 prinsip di dalam solusi kami. Yang pertama yaitu ada prinsip integritas yang berbunyi bahwa menjaga integritas sistem dengan tidak menghapus ikatan kerja karyawan dengan alasan tidak jelas. Dan yang kedua ada prinsip kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan atau privasi penawaran permintaan karyawan. Dan yang ketiga ada prinsip kehandalan yaitu tetap menjaga ikatan kerja karyawan yang baik. Kalau solusinya gimana nih? Baik, untuk diskusi kami tadi, kami menemukan solusi yaitu dengan menanyakan alasan mengapa menyimpan itu sebagai bukti kalau misalnya tidak ada indikasi ketidaktransparan seperti itu. Baik, jadi sudah menerapkan 3 prinsip tadi ya. Nah, kita pindah ke kelompok 2. Kalau kelompok 2 apa aja prinsip-prinsip yang dipakai? Oke, jadi setelah diskusi kami tadi, kami sudah menemukan 2 prinsip yang kami gunakan. Yang pertama yaitu prinsip profesionalisme yang dimana memperlakukan permintaan karyawan dengan norma dan mengkomunikasikan secara jelas dan transparan mengenai kebijakan perusahaan. Lalu yang kedua adalah prinsip kepentingan bersama, di mana kami harus mempertimbangkan kepentingan karyawan dalam mempertahankan reputasi dan peluang karirnya. Nah, kalau bentuk solusinya gimana kelompok 2? Nah, jadi solusi yang kelompok kami telah diskusikan mengenai prinsip-prinsip tadi, kami akan membawa subjek tersebut ke forum meeting
Nah, dalam forum meeting itu kami akan mengadakan evaluasi bersama-sama mengenai diadakannya evaluasi sistem pencatatan ataupun kedisiplinan karyawan-karyawan tersebut. Baik, semuanya udah tepat ya jawabannya karena tadi Bu Guru mengekspektasikan kalian jawab di antara dua prinsip ini dan ternyata lebih dari dua prinsip yang kalian gunakan. Jadi secara nggak langsung kalian sudah paham tentang mata pelajaran etika profesi. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu Guru akhiri, teman-teman bisa nanti mereview ulang materinya di rumah, dan Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam